Halo, berjumpa lagi di topik 4 dengan tema demonstrasi kontekstual filosofi pendidikan dengan judul Pancasila sebagai entitas dan identitas bangsa. Tugas ini disusun oleh Elme Nur Santika. Berikut adalah kontekstualisasi Pancasila sebagai entitas dan identitas bangsa. Yang pertama adalah Pancasila sebagai entitas dan identitas bangsa. Yang kedua, Pancasila sebagai pondasi pendidikan Indonesia. Yang ketiga, profil pelajar Pancasila. Yang keempat, pendidikan yang berpihak pada peserta didik pada abad ke-21. Ini adalah penjelasan mengenai Pancasila sebagai entitas dan identitas bangsa. Yang pertama adalah entitas. Pancasila memiliki dasar ideologis dan sebagai pedoman hidup bangsa yang mencerminkan karakteristik unik dan landasan negara yang mencakup aspek politik, ekonomi, sosial, dan budaya dengan melibatkan tanggung jawab kolektif warga negara dalam menjaga, menghormati, dan mengamalkan nilai-nilai luhur Pancasila. Kemudian Pancasila sebagai identitas bangsa, yakni Pancasila sebagai jati diri bangsa Indonesia, yaitu sebagai dasar negara yang menjunjung tinggi kebinekaan suku, agama, ras, dan golongan, serta sebagai bangsa besar dan bangsa majemuk yang memiliki ciri khas yang berbeda dengan bangsa lain dan tetap mengakar pada nilai-nilai dasar yang membangun kekuatan dan karakter bangsa. Pancasila sebagai pondasi pendidikan Indonesia bisa dipahami dengan memaknai dan menghayati nilai-nilai Pancasila dalam konteks pendidikan di sekolah maupun nasional. Upaya pelaku pendidikan dalam mewujudkan pelajar Pancasila tercerminkan pada profil belajar Pancasila sehingga perwujudan tercipta melalui semangat peserta didik sebagai pelajar Pancasila melalui berbagai kegiatan yang berfokus pada pengembangan karakter sesuai dimensi profil pelajar Pancasila seperti kegiatan P5 proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Selanjutnya, profil pelajar Pancasila. Referensi utama sebagai acuan pendidik dalam membangun karakter serta kompetensi peserta didik menjadi pelajar Pancasila yang belajar sepanjang hayat dan berkompetisi secara global. Pendidikan yang berpihak pada peserta didik pada abad ke-21. Pendidikan yang menciptakan pelajar Pancasila yang memerdekakan peserta didik serta memenuhi kebutuhan belajar peserta didik dengan memperhatikan perbedaan karakteristik seperti agama, gender, gaya belajar, minat, motivasi hingga tingkat pengetahuan dan keterampilan. Pendidik dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi untuk melayani dan memfasilitasi perbedaan yang ada pada setiap peserta didik. Guru dapat menggunakan model-model pembelajaran yang memerdekakan peserta didik, sehingga peserta didik memiliki kebebasan dalam menemukan pengetahuannya. Wujud profil pelajar Pancasila pada pendidikan yang berpihak pada peserta didik pada abad ke-21. Pertama, dimensi beriman bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mewujudkan nilai ketuhanan dengan mengedepankan dalam menjaga hubungan harmonis dengan Tuhan. Adapun elemen-elemennya adalah: pertama, akhlak beragama; kedua, akhlak pribadi; ketiga, akhlak bernegara; keempat, akhlak kemanusiaan; kelima, akhlak kepada alam. Poin kedua yakni dimensi berkebinekaan global, mewujudkan kebinekaan global untuk pertahanan nilai luhur, kearifan lokal dan identitas dari bangsa. Adapun elemen-elemennya adalah: pertama, menghargai budaya; kedua, interaksi sosial; ketiga, berkeadilan sosial; keempat, refleksi dan bertanggung jawab. Poin ketiga yakni dimensi bergotong royong, mewujudkan nilai luhur budaya gotong royong melalui kolaborasi, kepedulian, berbagi, dan menyelesaikan secara bersama. Adapun elemen-elemennya adalah: pertama, kepedulian; kedua, kolaborasi; ketiga, berbagai. Poin keempat yakni dimensi bernalar kritis. Dimensi bernalar kritis mewujudkan pemikiran yang objektif untuk memproses informasi, menganalisis, mengevaluasi, menyimpulkan. Adapun elemen-elemennya adalah: pertama, memperoleh informasi atau gagasan; kedua, menganalisis dan mengevaluasi; ketiga, merefleksi dan mengambil keputusan. Poin kelima yakni dimensi mandiri. Dimensi mandiri mewujudkan kemandirian bertanggung jawab atas perilaku sendiri dan percaya pada kemampuannya. Adapun elemen-elemennya adalah: pertama, kesadaran diri; kedua, tegulasi diri; ketiga, percaya diri; keempat, bertanggung jawab. Poin keenam yakni dimensi kreatif.
Dimensi kreatif mewujudkan kreativitas melalui kegiatan merancang menghasilkan dan bermanfaat atau memiliki nilai guna. Adapun elemen-elemennya adalah: pertama, berproses dan menghasilkan gagasan yang orisinil. Kedua, menghasilkan karya atau tindakan yang orisinil. Ketiga, inovatif. Kesimpulannya, Pancasila adalah dasar dan falsafah negara Indonesia yang terdiri dari 5 nilai luhur Pancasila sebagai entitas dan identitas bangsa Indonesia, menciptakan kerangka nilai yang menjadi ciri khas dan menjadi diri bangsa yang perlu dilestarikan dan dihayati. Nilai luhurnya pendidikan yang berpihak pada peserta didik mengetahui bahwa Pancasila sebagai fondasi dalam konteks pendidikan Indonesia yang dituangkan melalui dimensi profil pelajar Pancasila yang diterapkan oleh peserta didik sebagai perwujudan belajar Pancasila yang tumbuh dan berkembang sebagai pelajar yang belajar sepanjang hayat berkarakter berkompeten dan terampil sesuai nilai-nilai luhur Pancasila.